Oke Mas Raja, sekarang kita akan membahas tentang modul selanjutnya ya. Modul selanjutnya di sini tentang gerak dalam kehidupan. Sebelumnya kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut di sini. Kemarin kan kita sudah membahas dua modul ya, di mana dua modul tersebut yang pertama tentang tumbuhan, yang kedua kemarin yang baru-baru itu tentang fisika ya, jadi tentang seperti efek rumah kaca, terus gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, di sini sekarang kita membahas tentang gerak dalam kehidupan. Di dalam modul ini itu terdapat 4 pokok pembahasan. Nah, yang pembahasan tadi salah satunya ada sistem gerak pada makhluk hidup, gerak benda dan makhluk hidup. Oke, marilah kita mengawali. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita gerak benda dan makhluk hidup. Yang pertama kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia itu ada 3. Yang pertama itu dengan rangka, yang kedua ada sendi, yang ketiga ada otot ya. Oke, yang pertama kita membahas tentang rangka. Rangka itu apa sih rangka? Nah, rangka itu bila diibaratkan seperti pada tenda ya. Rangka itu apa? Rangka itu di sini ya. Ada 3 gambar di sini. Yang gambar yang paling kiri itu ada kain tenda di mana di dalamnya tidak terdapat rangkanya. Seperti ini tongkat atau apa ya? Tidak ada tongkatnya. Nah, dia tidak bisa berdiri. Nah, kemudian yang di tengah ini sudah terdapat rangkanya ya. Jadi ada seperti bambu atau apa ini? Tiang atau tiang tenda ya, tiang tenda. Nah, kemudian kain ini dilekatkan pada tiang tenda. Nah, di sini sudah mulai terbentuk sebuah tenda ya. Nah, yang terakhir di sini ada tiang tenda dan kain tenda sudah menyatu ya di sini. Sudah terbentuk menjadi tenda. Nah, kemudian di sini kita akan bahas apa itu fungsi rangka ya. Fungsi rangka pada manusia. Nah, fungsi rangka manusia di sini ada 4. Yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita, seperti pada rangka pada tenda ya. Seperti pada rangka yang pada tenda yang kita bahas tadi. Nah, di sini kan rangka pada tenda ini menunjukkan bahwasanya rangka ini memberikan bentuk pada tenda, sehingga bentuknya ini kan terbentuk seperti apa? Seperti setengah lingkaran. Itu selaras dengan fungsi rangka pada Oke, ini maaf ya, ini jaringannya agak sedikit. Oke, kita lanjut ya Mas. Ini tanpa video tidak apa-apa. Ini saya rekam menggunakan laptop. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita membahas tentang fungsi rangka. Oke, sebentar saya. Oke, kita lanjut saja ya Mas. Di sini tidak perlu menggunakan video. Nah, di sini ada 4 A, B, C, D. Itu yang pertama adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua melindungi organ bagian dalam, misalnya tulang tengkorak, yang melindungi otak, tulang rusuk, yang melindungi jantung dan paru-paru. Sehingga rangka itu ketika fungsinya selain menjadi bentuk tubuh, yang kedua itu memberikan perlindungan kepada organ yang di dalamnya seperti otak, jantung, dan paru-paru. Kemudian yang ketiga itu sebagai tempat menempelnya otot. Nah, pada rangka itu kan terdapat otot-otot ya. Otot itu menempel pada tulang. Seperti itu. Kemudian yang D itu sebagai tempat pembentukan sel, misalnya tulang paha, femur, bagian sumsum tulang, dan yang menghasilkan sel darah. Oke, sebelumnya tadi saya kembali di sini rangka. Rangka itu apa sih rangka? Rangka itu adalah berkumpulnya beberapa tulang ya. Jadi dari berbagai tulang yang disatukan menjadi rangka. Nah, kemudian sekarang di sini kita membahas tentang tulang.
Kenapa kita membahas tentang tulang? Karena rangka itu terdiri dari tulang-tulang yang bersatu. Oke, kemudian di sini kita membahas tentang tulang. Yang pertama adalah struktur tulang. Struktur tulang itu apa? Struktur tulang itu maksudnya adalah tulang itu terdiri dari apa saja sih? Terbuat dari apa saja sih? Tersusun dari apa saja? Oke, yang pertama di sini adalah periosteum. Periosteum itu apa? Periosteum itu permukaan tulang ya yang menutupi. Oke, di sini struktur tulang dari luar ke dalam. Di sini ada permukaan tulang ditutupi oleh membran yang disebut periosteum. Jadi periosteum itu adalah bagian pada tulang yang paling luar yang menutupi sel-sel di dalamnya. Jadi seperti pada gambarnya, periosteum itu adalah bagian tulang yang paling luar. Nah, kemudian pada periosteum terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang berfungsi untuk membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Di bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau tulang keras. Tulang kompak mengandung sel-sel tulang, pembuluh-pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Disebut tulang keras karena mengandung zat kapur dan fosfor. Sedangkan serabut elastis berfungsi untuk mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Di daerah ujung tulang terdapat tulang spons dalam tulang pipa atau tulang panjang dan seterusnya ya ini ya. Nah, kemudian di sini ada istilah kartilago. Kartilago itu apa? Kartilago itu ujung tulang panjang ditutup oleh lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan kartilago. Jadi kartilago itu adalah tulang rawan ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi membahas tentang struktur tulang, kemudian di sini kita membahas tentang macam-macam tulang pada sistem rangka. Nah, macam-macam tulang pada sistem rangka itu dibedakan menurut bentuknya itu ada 4. Yang pertama itu ada tulang panjang, seperti contohnya pada lengan ini ya, ini kan ada lengan. Coba masnya memegang lengannya, di situ terdapat tulang panjang. Nah, kemudian di sini yang kedua, secara bentuknya ada tulang pipih. Tulang pipih itu contohnya pada tulang dada. Coba masnya memegang pada tulang dada. Tulang dada itu coba dipegang. Nah, tulang dada itu apa? Tulang dada itu seperti ini ya. Ini ada tulang dada. Ini bentuknya itu pipih, seperti pedang atau apa ini? Seperti dasi ya ini ya. Ini dasi. Seperti dasi ya. Tulang dada itu bentuknya pipih, sehingga disebut sebagai tulang pipih. Nah, kemudian kita membahas yang ketiga ini ada tulang pendek. Tulang pendek itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti tulang ruas jari pada jari-jari ini ya. Ini disebut tulang pendek karena bentuknya yang pendek ya. Sekitar beberapa senti. Oke. Kemudian yang yang terakhir itu ada tulang tidak beraturan. Contoh tulang punggung atau vertebra. Nah, di sini tulang punggung disebut tidak beraturan. Kenapa? Karena dia selain pipih itu terdapat tonjolan-tonjolan sehingga bentuknya tidak beraturan ya. Mungkin tidak bisa disebut sebagai panjang, tidak bisa disebut sebagai pipih, tidak bisa disebut sebagai pendek, bahkan bundar pun tidak bisa ya, karena di sini bentuknya di sini intinya tidak beraturan seperti tulang vertebra. Oke, kemudian yang ketiga ada, setelah tadi kan yang pertama ada membahas tentang rangka dan rangka tersebut kita membahas tentang apa? Struktur tulang. Yang B ini membahas tentang macam-macam tulang, bentuk-bentuknya. Yang ketiga di sini kita akan membahas tentang perkembangan tulang. Nah, perkembangan tulang itu bagaimana? Perkembangan tulang itu apa? Jadi tulang itu tidak serta-merta menjadi seperti tulang itu ya. Jadi tulang itu pun ada perkembangannya. Seperti disebut di sini ada istilah osifikasi. Osifikasi itu apa? Osifikasi itu tulang rawan menjadi tulang keras. Jadi proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Jadi osifikasi adalah proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nah, seperti pada gambar di sini. Ini adalah contoh dari proses osifikasi. Yang paling kiri ini adalah tulang rawan, kemudian dia berkembang ke kanan. Di sini ada daerah awal penulangan, kemudian berkembang lagi. Di sini semakin besar tulang kompak, terus ada tulang spon. Nah, di sini menjadi tulang keras. Nah, inilah namanya osifikasi ya. Ini osifikasi, proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Perkembangan tulang. Oke, masalah soal rangka kita selesai ya. Tadi kan rangka itu kita pembahasannya ada 3 ya. Struktur tulang, kemudian macam-macam tulang, kemudian ada perkembangan tulang. Nah, sekarang kita membahas tentang sendi.
Selain ada rangka, tulang-tulang tadi ya, ternyata terdapat adanya sendi. Sendi itu apa? Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Oke, jadi sendi itu yang menyatukan tulang-tulang tersebut ya. Nah, sendi itu ada apa aja sih? Nah, sendi itu ada sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, kemudian sendi geser ya. Nah, yang pertama dulu kita membahas tentang sendi peluru. Sendi peluru itu apa? Sendi peluru itu sendi yang dapat berputar ke segala arah, seperti contoh pada bahu dan tulang lengan atas ya, tulang belikat ini. Pada bahu, coba masnya, kalau ada videonya sebentar saya tunjukkan ya video di sini. Oke, saya sebentar di sini saya buat zoom dulu. Zoomnya sulit sekali ya di sini zoomnya. Oke ya mas, tadi harapan saya itu berjalan dengan normal, tapi pada kenyataannya di sini malah tidak berjalan dengan normal. Tadi ya mas, kita membahas di sini tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Sambil menunggu ya ini ya. Nanti mungkin bisa di skip ya. Maaf ini nanti mungkin tidak sempat saya mengedit karena langsung. Oke, di sini kenapa sulit sekali? Kok sulit sekali? Oh, saya ada ide sebentar di sini ya. Oke, di sini. Di sini. Di sini saya tunjukkan. Nah, oke, sudah tersambung. Oke, di sini saya tunjukkan ya apa namanya tulang. Oke, yang pertama itu sendi peluru. Sendi peluru itu apa? Sendi peluru seperti ini ya. Nah, ini pada ini bisa diputar ke segala arah. Nah, ini namanya sendi peluru. Kemudian yang kedua itu sendi engsel. Sendi engsel itu apa? Sendi yang hanya berputar, yang hanya bisa bergerak pada satu arah. Contohnya pada ini. Ini lengan bawah sama lengan atas. Ini ada sendi yang namanya sendi engsel. Ini hanya bergerak pada satu arah. Oke, ini satu arah. Kemudian di sini ada sendi putar. Sendi putar itu apa? Sendi putar itu seperti ini. Sendi putar itu terdapat pada leher ini ya, tulang leher. Tulang tengah, tulang tengkorak ya, tulang tengkorak dengan tulang leher. Nah, di sini. Ini kan sendi putar, ini kan bisa diputar ya, ini sendi putar. Sebenarnya ini misal tidak ada otot sama kulitnya, ini bisa diputar gitu ya, bisa diputar 360 derajat ya. Tapi karena di sini ada otot sama kulit di sini sehingga hanya bisa diputar sekira-kira ya 90 derajat ya kalau nggak salah. Oke. Ya, kemudian yang D ini yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana itu apa? Sendi pelana itu sendi yang dapat berputar pada dua arah. Berbeda dengan sendi engsel tadi kan hanya bergerak pada satu arah. Nah, sendi pelana itu bisa dua arah. Seperti pada di sini ibu jari ya. Ibu jari itu kan bergerak bisa dua arah. Contohnya itu seperti